Rider semua, terima kasih buat semuanya yang telah datang hari ini ya. Aku mau ngucapin sebelumnya terima kasih karena udah mau menyempatkan waktunya buat sharing bersama bareng Iders malam hari ini. Oke, semoga walaupun di tengah pandemi seperti saat ini, teman-teman semuanya diberikan kesehatan ya. Amin. Amin, amin, amin. Nah, tapi sebelumnya kan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang kan, Mi ya? Sabun. Boleh. Lanjut. Oke, kalau kayak gitu mungkin aku sama Rahmi mau kenalan dulu nih. Oke. Sebelumnya kenalin, nama aku Lala dan aku di sini ditemenin sama teman aku yang paling heboh nih. Halo semuanya, kenalin nama aku Rahmi Husnu Aziza, bisa dipanggil Rahmi atau bisa dipanggil Aza, kayak gitu. Aza ya, nama baru nih kayaknya baru dengar. Nama baru, bukan nama baru sih, itu nama lama. Kamu aja yang nggak perhatian, gimana sih? Waduh, oke deh, sorry kalau kayak gitu. Nah, teman-teman di sini aku dan Rahmi akan menemani teman-teman semua dalam acara ID Talk 14 dengan tema How to Prepare the First Step and Maintain the Entrepreneur Journey. Tapi nih, oke. Tapi kayaknya teman-teman aku di sini sama Rahmi masih sepi banget nih, masih baru berduaan aja yang on cam. Kayaknya Nggak sedih bisa. gak sih? Semuanya, kalau aku jadi hostnya, semuanya harus open kamera. Nggak boleh nggak open kamera. Ayo, sebelum aku sebut namanya satu persatu, Waduh, di absen nih. sebelum di absen nih. Terima kasih. Siapa Syifa Elvira Putri, terima kasih sudah open-nya. Cantik sekali dengan jilbab merah. Terima Ya, kasih Tiara. Siapa lagi nih yang open kamera? Syifa Alia. Mana nih? yuk teman-teman yang belum on cam ya temenin Yuk kita. open kamera dulu nih biar cantik dan tampannya kelihatan nih. Bener banget nih. Oke, mungkin lanjut aja kali ya, La. Oke, Sambil aku perhatikan nanti siapa yang tidak buka kamera. oke siap deh. Nah, sambil nunggu teman-teman yang lain on cam nih, sebelumnya kayaknya kurang afdol kalau kita mulai tanpa baca doa terlebih dahulu nih. Oke, karena itu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dikabulkan. Iya, amin. Nah, teman-teman kayaknya ya Mi masih kurang semangat gitu loh, masih kurang panas. Enaknya kita ngapain dulu nih sebelum kita lanjut ke acara sesungguhnya? Oke, sebelum kita lanjut ke acara sesungguhnya, harus dipanasin dulu. Jadi di sini aku dan Larissa sudah menyiapkan games. Jadi kalau misalkan aku jadi host itu selalu awalnya harus game karena aku pengen audiensnya itu punya semangat yang berapi-api, semacam aku Waduh, juga gitu, berapa? gitu kan. Oke, gamesnya adalah sambung kata. Oke, gamesnya adalah sambung kata. Cara mainnya tuh kayak gini. Nanti aku bakalan sebut satu kata, satu atau dua kata lah ya. Terus nanti disambung sama orang yang aku tunjuk namanya dengan cepat. Jadi kalau misal, jadi contohnya gini, aku milih kata eh, lemari baju. Terus aku milih Larissa. Larissa jawab Larissa. Lemari baju dibuka gitu ya. Kurang cepat, nggak bisa. Bisa, Ulang. agak ngelek, agak ngelek. Oke. Agak nge-lag. Oke. Di sini membutuhkan skill kecepatan berpikir dan short term yang kuat. Oke, guys, Siap. mantap. Oke, jadi kalau aku milih sekarang sepatu kaca, Larissa. Sepatu kaca dipakai princess gitu. Tunjuk siapa lagi Larissa, cepat, ayo. Nadia. Nadia, ayo Nadia. Nadia siapa nih? Nadia di sini, Nadia Amalia nih, Nadia Amalia. Tadi Mbak. Oke. Jadi harus diperhatikan ya teman-teman. Jadi perlu konsentrasi tinggi malam ini, oke? Jadi aku ulang lagi. Aku milih kata sepatu kaca. Aku milih Larissa. Nah, terus aku bilang sepatu kaca dipakai princess. Nah, sekarang Nadia lanjutin lagi nih kata-katanya. Princess di malam hari. Dari kalimat awal, dari kalimat aku, terus Oh. kalimat Lala, terus kamu nyambung kayak gitu. Sepatu kaca dipakai princess di malam hari. Terus tunjuk siapa lagi? Rahayu. Boleh langsung dilanjut nih? Ayo Rahayu. Sepatu kaca. Ya. Dor. Wah. Oke, paham ya? Mainnya kayak gitu ya. Ini yang baru masuk akan terkaget-kaget nanti. Waduh. Mbak, sinyalnya tuh putus-putus. Waduh,
sayang sekali. Aduh, Oke, Mbak. sayang Ulang sekali. lagi, Mbak. Oke, kita ulang ya, kita ulang. Sekarang kita mulai gamesnya ya. Jangan ada yang salah, kalau misalkan ada yang salah bakalan ada punishment-nya di belakang, oke? Aduh, serem. Harus bayarin kita berdua makan. Deal ya? Wah, Kamu jangan tahu. gitu dong, jangan gitu dong. Nggak boleh gitu dong, Mi. Nggak bisa, jadi biar konsentrasi, aku pengen konsentrasi. Seberapa konsentrasi sih para iders kita tercinta ini? Oke, Ya, langsung sih. kita coba. Ini sudah malam gitu, jadi aku ingin menguji konsentrasi kalian. Oke, kalimat yang pertama aku pilih adalah makan roti. Aku pilih Natasha. Natasha ini maksudnya Natasha Aide. Makan roti di malam hari. Aku pilih Syifa Amalia. Halo Syifa. 1, 2, 3, 4, 5. Dor. Waduh. Oke, jadi kalau misalkan yang selanjutnya dipilih ternyata suaranya dia nggak muncul, nggak jawab sampai hitungan ketiga langsung diganti orangnya ya. Oke, cool. Siap, mantap. Cool. Oke, kita ulang lagi. Ayo, fokus, true lala gitu ya. Oke, kalimat yang aku pilih sekarang adalah wajan hitam. Aku pilih Evinda. Dan hitam punya ibu. Ku pilih Agatha. Mana nih Agatha nih? Yuk, Nggak ada berarti ganti ya? Iya, ganti. Ayo cepat, buru-buru. Elvira Putri. Wajan hitam punya ibu ada di dapur. Pilih siapa lagi? Kalarisa deh. Aku. Wajan hitam punya ibu ada di dapur, dicolong maling. Aku pilih siapa nih ya yang belum? Aku pilih. Aduh. Yang mukanya kelihatan. Pilih Tiara Mahar. Aku pilih Tiara Mahar. Wajan hitam punya ibu di dapur dicolong maling. Beli yang baru. Oke, bagus, keren banget. Pilih siapa lagi nih? Sudah. Oke, mantap. Pilih Eva Salsabila. Halo. Halo Mbak. Gimana tadi? Wajan hitam punya ibu ada di dapur dicolong maling. Ayo. Malingnya hitam, bukan Mbak. Kalimatnya hilang satu. Ada yang hilang nih kayaknya nih. Wah. Ada yang hilang. Wah. Larissa tandain namanya ya. Nanti kita tagih dia McD. Kita tandain. Oke guys, jadi karena waktunya singkat nih, segitu dulu permainannya. Nanti kalau misalkan kalian mau games lagi, datang di talk show-nya Aide yang lain, oke? Oke, Larissa lanjut. Oke, wah tadi seru banget nih, kita udah main games, ada wajan, diambil maling, terus tadi ada yang salah juga, nggak apa-apa tapi. Nah, tapi habis ini kita mau ngapain sih, Mi? Nah, sebelum pembacaan yang lain-lainnya, di sini aku mau ngasih informasi sedikit. Kalau misalkan apa sih AIDA Indonesia itu, mungkin teman-teman sudah ada yang tahu, atau bahkan di sini ternyata ada yang sudah ikut nih acara-acara AIDA sebelumnya kayak gitu. Tapi di sini aku mau ngasih tahu lagi nih, apa sih AIDA Konsultan itu? AIDA Konsultan adalah sebuah platform yang bergerak di bidang human research dan juga people development. Nah, buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang AIDA itu apa, orang di dalamnya itu seperti apa, kegiatannya apa aja, bisa banget nih kepoin kita di sosial media Instagram @aidaconsultant.id. Dilingin AIDA Konsultan. Kalau mau diskusi bisa di Telegram AIDA dengan cara kalian bisa menuju, sebelum itu follow dulu ya, follow IG-nya AIDA Konsultan, terus klik di situ ada link-tree-nya AIDA, dan di situ ada berbagai macam link platformnya AIDA Konsultan kayak gitu. Dan setelah ini juga Lala kayaknya ada yang pengen disampaikan nih sebagai ibu host hari ini.
Ayolah, lanjutlah. Oke, nah aku sekarang mau bacain sedikit rules nih, tapi teman-teman gak usah khawatir karena rulesnya pasti gak susah-susah dong. Oke, aku mau jelasin sedikit do and don'ts pada ID Talk kita malam hari ini. Oke, nah yang pertama teman-teman semua diharapkan untuk menyalakan kamera nih biar tidak ada yang berhalangan nemenin aku sama Rahmi malam ini. Oke, nah terus teman-teman juga diharapkan untuk bisa menyampaikan nanti ada pas di sesi pertanyaan nih boleh lewat fitur chat atau misalnya kalau mau open mic langsung juga boleh banget. Nah, teman-teman juga diharapkan untuk menggunakan username sesuai dengan nama yang digunakan ketika mendaftar kemarin dan juga mengikuti jalannya acara sampai akhir dengan tertib. Nah, aku juga mau ngingetin nih teman-teman supaya untuk tidak mengganggu jalannya acara. Nah, mengganggu yang seperti apa sih? Yang kita maksud adalah teman-teman diharapkan tidak menyalakan mic ketika ada pembicara atau MC yang sedang menyampaikan sesuatu, dan juga teman-teman diharapkan untuk tidak menyampaikan atau mengatakan hal-hal yang menyinggung, sensitif, atau mungkin berkaitan dengan SARA, kayak gitu, Mi. Oke, nah itu tadi aturannya ya. Terus aku juga pengen nanti teman-teman please aktif banget dalam bertanya karena kapan lagi nih kita bisa tanya dengan orang yang langsung dengan pengalamannya kayak gitu. Jadi sharingnya tuh nggak cuma sekadar teori, tapi karena dia sudah pernah melalui otomatis jawabannya dan juga apa yang dilakukan sudah pernah dicoba dan sudah pernah dipraktekkan sebelumnya. Jadi jangan buang waktu kalian, jangan cuma jadi penonton aja, Als, tanyakan apa yang kalian pengen tanyain, jangan malu, kayak gitu. Nah, tadi kan ngegame udah, baca doa udah, kenalan juga udah, peraturan juga udah. Ya udah semuanya, thank you ya, dadah. Belum dong. Canda. Jadi maksudnya tuh yang udah tuh ya udah di atas kayak gitu. Tapi sebelum itu otomatis kita punya susunan acara nih. Jadi sebelum mulai aku pengen bacain susunan acaranya dulu. Yang pertama ada pembukaan dan membaca doa. Tadi sudah kita lakuin dengan bermain games yang dimana ada panci hitam, punya ibu, dicolong maling kayak gitu kan, padahal dicolong dimaling itu sebenarnya satu kata, nggak ngerti juga kenapa jadi dua kata gitu kan, nggak paham kayak gitu. Terus yang kedua ada perkenalan bersama speaker nantinya, pokoknya speakernya endul pokoknya ya. Terus ada penyampaian materi dari pematerinya, ya iyalah penyampaian materi dari pemateri. Oke, terus ada sesi interaktif. Nah, di sesi interaktif ini teman-teman boleh banget tulis pertanyaannya di Q&A atau misalkan kayak aku pengen terlihat menjadi sentral malam ini, silahkan nyalakan mic kalian dan langsung bertanya di situ ya. Oke, terus yang terakhir ada closing statement dengan dari pembicara dan paling akhir banget tidak tidak pernah terlewat di acara online webinar seperti ini adalah foto bareng. Oke lah, lanjut. Oke, benar banget. Nah, oke. Karena supaya tidak berlama-lama juga nih, kita langsung aja. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang Entrepreneur's Journey yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang pastinya keren banget, kece banget, yaitu Kak Natasha Sarita. Nah, teman-teman udah kenal belum nih sama Kak Natasha? Aku yakin pasti teman-teman udah familiar sih. Nah, oke, kalau kayak gitu mungkin biar teman-teman lebih kenal lagi, lebih dekat lagi, kita mau memperkenalkan sedikit tentang Kak Natasha. Oke. Jadi Kak Natasha ini merupakan seorang entrepreneur, merupakan seorang yang merupakan pemilik atau owner dari Black for Happiness atau @blackforhappiness_ns di Instagram. Teman-teman mungkin bisa langsung cek, bisa langsung follow aja. Atau misalnya kalau kita lihat di bio-nya Kak Natasha nih, Kak Natasha ini merupakan seorang dessertpreneur ya Kak. Oke, seorang dessertpreneur. Nah, selain itu, Kak Natasha ini mempunyai banyak sekali achievement atau prestasi nih. Salah satunya, Kak Natasha ini merupakan juara 1 pemuda pelopor pangan Kota Bandung 2019. Keren banget kan? Nah, selain itu, Kak Natasha ini juga pernah berpartisipasi dalam seminar Kompas dengan tema Logo Ergisio. Nah, selanjutnya ini, Kak Natasha juga pernah mengikuti misi budaya Institut Teknologi Nasional Bandung di London nih, teman-teman. Keren banget gak sih, Mi? Aku jadi gak sabar nih dengerin materinya. Gila, mantap betul ya, mengikuti misi budaya Institut Teknologi Nasional Bandung loh di London guys, nggak bisa
Nggak bisa. Oke, mantap banget nggak tuh? Kayaknya habis acara ini, semoga ya ini bisa menginspirasi teman-teman untuk berani memulai bisnisnya kayak gitu, bisnis apapun. Atau siapa tahu nih ada yang kepikiran pengen punya dessert sendiri kayak Kak Natasha, bisa banget. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita panggil Kak Natasha. Halo Kak Natasha. Sambut Kak Natasha, kasih stiker terbaik kalian guys. Kasih stikernya yang paling bagus dari kalian. Kasih reaction maksudnya. Mana nih? Halo Kak Natasha. Hai, sore ini. Hai semuanya, selamat malam. Suaraku cukup jelas? Jelas banget Kak. Oke, nice. Selamat malam semuanya. Oke, Kak Salam Natasha kenal ya. gimana kabarnya selama ini? Kita lama-lama Alhamdulillah. nggak ketemu. Iya ya. Alhamdulillah sehat, baik-baik. Gimana yang lainnya? Sehat-sehat kah semuanya? Masih pada di rumah-rumah kan? Masih Alhamdulillah. suka kok di rumah untuk 2 minggu ke depan. Masih betah ya? Masih betah. Oke. Kesibukan akhir-akhir ini gimana Kak? Menghadapi dunia yang semakin sakit. Aduh. Sedih pasti ya. Kita semua ngerasain sedihnya. Maybe ada keluarga yang merasakan dampaknya, maybe gitu. Di usaha juga sebenarnya aku ngerasain sih dampaknya. Tapi mau gimana pun apa yang udah kita mulai kita harus tahu. Kita harus punya tanggung jawab juga. So jadi akan selalu ada semangat terus walaupun kondisinya lagi kayak gini. Gitu sih. Pandemi babak 2 ini cukup bikin Untungan ya. Cukup bikin bom yang sangat meledak juga gitu di usaha gitu. Jadi mari kita bahas nanti. Oke, benar banget. Lanjut, Larissa nih kayaknya hidungnya sudah tidak bisa berdiam diri untuk bertanya sesuatu nih. Waduh, kelihatan banget ya, aku udah kepo ya. Oke. Udah. Lanjut, Beb. Tadi kan bahas, Kak Natasha juga udah sempat disinggung-singgung sedikit tentang usahanya. Nah, aku sebenarnya kepo banget nih, Kak. Gimana sih awalnya Kakak nih bisa memulai menjadi seorang entrepreneur? Oke, jadi memulai seorang entrepreneur itu aku memang passionnya jualan dari zaman SMP. Dari zaman SMP tuh aku udah suka ngejual-jualin makeup dan skincare, udah belajar namanya dropship dan reseller pada saat itu. Masuk ke SMA, lingkup aku sama nih. Lingkup aku tuh waktu itu aku ikutan modern dance. Nah, di situ kan kayak berbau dengan makeup, pastinya setiap tampil kita makeup dan segala macam, pasti juga butuh skincare. Akhirnya relate lah sama bisnis yang aku jalanin. Akhirnya dari situ mulai tuh teman-teman dekat aku, "Syah, kamu pakai makeup apa sih? Pakai skincare apa sih?" dan segala macam bertanya, dan akhirnya beli di aku. Gitu. Dulu aku nggak langsung jualan makanan. Dulu aku jualannya itu dulu, makeup, skincare, belajar dropship, pakai brand orang dulu. Aku jualin lagi, aku tambahin harganya, terus aku belajar bagaimana cara menawarkan barang aku ke orang dan lain sebagainya. Awalnya sih itu gitu. Jadi emang passionnya jualan gitu, kayak seneng aja gitu, kayak orang beli produk kita, terus orang merasa puas, orang merasa dibantu dengan adanya produk kita, tuh bikin aku in charge gitu loh, kayak happy gitu loh rasanya, gitu sih. Jadi memang senang jualan. Anu ya, para pemburu cuan ya. Benar. Monday is money day. Oke. Gokil. Emang motivasi awalnya ini berarti karena emang suka aja gitu ya, Kak? Bikin happy gitu rasanya tuh kalau jualan gitu. Apalagi punya produk itu makin happy sih. Gitu. Tapi aku mau nanya dong. Kok bisa? Ini nanti bakal disampaikan materi atau mau di-spill sekarang nih? Kok bisa gitu dari make up ke dessert? Iya, karena aku tuh anaknya senang main, senang jalan-jalan. Di rumah juga suka meracik sesuatu yang unik-unik gitu. Jadi kayak habis jalan-jalan terus kayak kok belum pernah nih nyobain yang kayak gini gitu. Akhirnya diulik, dibuat sendiri di rumah yang asalnya dikonsumsi sendiri, taunya banyak yang pengen coba. Awalnya kayak gitu. Jadi ya udah gitu. Sebenarnya passion aku juga nggak cuma di makeup and skincare gitu. Kulineran juga aku suka gitu. Sekarang lagi senang sepatu radaan juga suka gitu. Anaknya tuh exploring banget kayaknya. Aduh ya, energinya banyak ya. Iya, nyanyi-nyanyi juga oke. Kemarin paduan suara waktu 2017 kurang lebih. Multi talent banget nih kayaknya ya, kan? Multi talent. Tapi aku juga penasaran nih, kan
kan dari kecil nih udah belajar nih, udah belajar jualan, udah mencoba menjadi entrepreneur. Tapi sebenarnya background pendidikannya atau latar belakangnya sejalan nggak sih sama jadi entrepreneur ini? By the way, dulu aku waktu SMA itu aku ambilnya IPA. Terus waktu kuliah aku ambilnya teknik tata kota wilayah planologi. Jadi sangat-sangat tidak relate. Tapi alhamdulillah. Gitu. Jadi latar belakang aku itu, aku belajar bisnis itu memang by experience, jadi lebih ke praktisi bisnis. Juga aku ngikutin kelas-kelas bisnis, seminar-seminar bisnis, belajar dari orang yang memang udah terjun di bidang bisnis sebelum aku, kayak gitu. Oke, waduh, mantap juga ya ternyata ya. Iya, di mana nih anak teknik ini? Suaranya mana anak teknik? Viva teknik itu kalau di kuliah di kampus aku, Kak. Oke. Jargon anak-anak tekniknya tuh Viva teknik, tak bisa dikalahkan. Kalau ada yang lulus wisuda paling heboh tuh, bawa drum biasanya. Oke, wah gila sih, mantap banget ya. Dari SMP juga suka jualan, terus dari make up ke dessert, terus dari teknik jadi entrepreneur kayak gitu. Terus sih penasaran sih teman-teman, ya nggak bisa. Aku lanjut lah. Kayaknya sabar lanjut materi deh kayaknya. Ayo lah. Ya, bener banget. Aku juga udah gak sabar nih. Tapi aku mau ingetin sedikit nih buat teman-teman di sini, buat jangan lupa untuk nanti kita bakal bagian link feedback dan teman-teman diharapkan untuk tidak lupa untuk mengisinya karena itu sebagai salah satu syarat untuk mengklaim e-sertifikat nantinya. Oke, karena teman-teman gak sabar, tadi katanya Rahmi juga udah gak sabar dan aku pun begitu. Kita langsung aja persilahkan Kak Natasha, tempat dan waktunya dipersilahkan. Oke, aku share screen ya. Udah masuk belum nih? Sudah. Oke, jadi di sini aku lebih pengen cerita dan sharing aja karena aku yakin kita juga seumuran, ini masih seumuran 20-an pastinya. So aku di sini nggak bermaksud untuk menggurui juga. Kayak kita aku sharing mengenai apa yang pernah aku jalanin dan bagaimana sih perasaan aku gitu aja sih sebenarnya. Oke, let's go. Nah, di sini aku kenapa sih ngambil judulnya Happiness Story karena menurut aku itu cerita kisah balik hidup aku yang membuat mengisi kebahagiaan di hidup aku gitu deh. So, langsung aja. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu biar lebih deket juga gitu rasanya. Halo, aku Natasha Sarita. Teman-teman yang mau keep in touch aku, ada Instagram aku namanya @NatashaSarita di Instagram dan this is my hobbies. Sebenarnya banyak banget hobbies aku, tapi salah satunya yang memang aku lagi tekunin saat ini adalah bisnis aku itu Black for Happiness. Jadi Black for Happiness ini kurang lebih udah ada dari tahun 2017, itu tepatnya waktu aku kuliah semester 5 di Bandung di ITENAS. Aku ambil tata kota wilayah yang yang tadi kita bahas, itu nggak relate banget sama apa yang aku kerjain. Berawal dari mana sih sebenarnya Black for Happiness? Berawal dari danus atau dana usaha yang dikumpulin sebenarnya sepulang aku dari London yang pernah aku ceritain, yang tadi pernah dibahas juga. Nah dari situ handphone aku hilang tuh. Akhirnya gimana nih caranya biar bisa punya handphone lagi dan nyari cuan gitu setelah pulang dari London? Ya pasti ada cost yang kepake juga kan setelah dari sana. Akhirnya dari situ aku membuat satu rasa dan gimana nih caranya biar bisa bikin bisnis tapi cost-nya nggak terlalu gede nih, modalnya nggak terlalu gede nih gitu. Oke, akhirnya aku pakai barang-barang yang ada di rumah dulu dan ngajak teman-teman kolaborasi. Kebetulan kan di ITENAS tuh ada jurusan desain juga. Nah, aku kolaborasi sama anak desain untuk ngedesain packagingnya Black for Happiness. Nah, terus kan pada saat itu gimana nih caranya? Belum punya modal gede. So akhirnya aku ajak dia buat kolaborasi gitu. Jadi kayak oke deh kita barter mau nggak gitu. Kayak aku barter promoin dia juga bisa barter jadi portofolionya Black jadi portofolionya mereka dan sebagainya. Akhirnya oke tuh cost desainnya oke mantap gitu kan. Kayak akhirnya pada saat itu Black for Happiness tuh bermula dari 150.000 untuk membeli bahan-bahan kuenya. Kenapa sih Black for Happiness? Apa sih bedanya sama yang lainnya gitu? Black for Happiness itu singkatan dari Blaster Cake
for Happiness. Sebenarnya kenapa sih blaster? Jadi ada kayak layer yang diulang gitu ya, kayak belang-belang gitu. Nah, terus kenapa sih dikasih kata for happiness di akhirnya? Karena sebenarnya kita tuh pengen ngasih pesan yang lebih dari sebuah dessert, kayak ngasih pesan kebahagiaan di balik sebuah dessert. Kayak teman-teman maybe di sini yang cewek-cewek kayak sometimes setiap bulannya punya ngerasa kayak, duh lagi bad mood nih gitu. Nah, Black for Happiness tuh bisa jadi jawaban teman-teman yang lagi bad mood gitu. Sedikitnya cerita dari aku. Oke. Nah, ini dia bisnis yang lagi running pada saat ini. Ada 2 bisnis yang aku lagi running, Black for Happiness NS, Dessert Box, tepatnya ada di Bandung, ada 2 tempat. Di Jalan Progo nomor 34, ada coming soon di Sabang. Untuk rumah produksinya, kita ada di Antapani. Jadi semuanya base-nya di Bandung. Buat teman-teman yang di Bandung bisa langsung GoFood. Tiap hari buka pokoknya, selalu ready kapanpun. Gitu. Terus yang kedua, Pashmina by Asya. Jadi selain ada makanan, ada fashion juga yang aku lagi running. Masih baru-baru sih ini bisnisnya. Jadi aku juga masih oke gitu. Kata orang sih yang udah bisa bikin bisnis kuliner pasti bisa bikin bisnis apa aja gitu katanya. Tapi ternyata terbukti juga sama aku kayak oke, kayak orang yang pernah menjalankan bisnis pasti punya pattern, kayak punya polanya, kayak bagaimana memulai, apa yang harus disiapkan, seperti apa bentuknya. Dan menurut aku bedanya bisnis fashion dan bisnis kuliner itu di produknya tuh kecenderungan untuk loss-nya tuh minim di fashion gitu. Ya maybe fashion ada expirednya tuh ada tren, tapi kan tren nggak mungkin sehari 2 hari kayak misalnya makanan, berbeda dari situ. Dan lebih bisa banyak diulik lah. Jadi intinya aku memilih bisnis makanan dan bisnis fashion untuk bisa saling berbarengan, tapi nggak saling matiin stok gitulah gitu. Nah, ini ada foto aku juga waktu aku lagi photoshoot di Jalan Progo nomor 34. Jadi di Progo 34 tuh kita tempatnya collaboration. Kayak biasanya kan kita nongkrong di mall, di food court kan kayak ada beberapa brand tapi dalam satu tempat. Nah, kalau ini konsepnya lebih ke cafe gitu loh. Jadi enak banget vibes-nya buat nongkrong. Jalan Progo nomor 34 di sebelah bimbelnya Daniel. Oke, lanjut. Nah, ini ada sedikit gambaran background apa aja sih yang track record yang pernah aku laluin gitu. Aku tuh biasa-biasa aja loh guys gitu. Bukan anak sultan juga guys. Nih, ini 2014 yang aku bilang aku lulus SMA aku 2015. Aku angkatan 2015, di 2014 ini aku masih menjalankan bisnis Sitmas pada saat itu, lumayan booming juga. Terus aku juga pernah jadi MUA pada saat itu, karena memang relate juga sama kegiatan yang aku suka nari, terus jadi nge-make upin orang, terus akhirnya dibayar, punya duit dari situ gitu kan. Dibayar uangnya buat apa? Buat jajan guys, jajannya kulineran lah, akhirnya seneng tuh kulineran gitu. Ini 2017 juga kita mengadakan beberapa bazar di mall-mall besar Bandung, di PVJ, di 23 Pascal, dan lainnya. Nah, ini juga sebenarnya ada track record nih, Black for Happiness nggak semulus itu kok gitu. Dulu juga pernah nih Black for Happiness tuh punya 1000 followers dan dihapus sama salah satu partner kita. Jadi kayak aku mulai lagi dari nol gitu. Sebenarnya ya begitulah keluh kesahnya bisnis berpartner dengan teman. Akhirnya pada saat 26 Maret 2018, akhirnya aku running bisnis ini sendiri sampai saat ini. Alhamdulillah masih bisa berjalan. Alhamdulillah juga Black for Happiness dapat apresiasi dari Koran Pikiran Rakyat pada saat itu. Unik banget sih waktu itu. Aku sedikit cerita juga. Jadi tiba-tiba ada customer yang nanya-nanyain tentang kuenya Black for Happiness. Sekepo itu nih customer, kan penasaran. Akhirnya ditanya, Kak sebenarnya datanya untuk apa ya? Aku tanya kayak gitu. Oh, ini kita dari Pikiran Rakyat, Kak. Maaf ya sebelumnya belum menjelaskan. Dan akhirnya alhamdulillah kita dipublish secara gratis di Koran Pikiran Rakyat pada tahun 2018. If I'm not mistaken, kalau nggak salah itu udah lama sih sebenarnya. Nah, selain itu juga kenapa sih tadi kan aku sedikit spill cerita tentang for happiness. For happiness ini bukan cuman kebahagiaan yang dirasakan sama customernya, tapi dirasakan juga sama banyak orang. Salah satunya activity charity yang biasa kita lakukan, alhamdulillah. Terus juga biasa kita lakukan ke driver-driver, kayak mengajak orang untuk sama-sama sharing tentang kebahagiaan gitu. Nah, ini ada halaman GoFood-nya Black for Happiness. Ini juga ada beberapa gambaran sharing collaboration Black for Happiness. Jadi kita itu kan memang base-nya itu online. Nah, karena base online, gimana nih caranya biar bisa menyebar, tapi
apa ya, cost-nya nggak begitu gede, nggak punya toko juga nggak apa-apa. Nah, caranya gimana nih buat teman-teman yang maybe ke depannya pengen buka bisnis dessert, kolaborasi aja guys, kolaborasi sama coffee shop yang Black for Happiness lakukan pada saat ini beberapa tahun ke belakang tuh kita memang kolaborasi dengan coffee shop. Biasanya coffee shop ini jarang menyediakan dessert gitu. Biasanya kan coffee and dessert tuh cocok banget nih. Tapi biasanya coffee shop baru jarang tuh langsung R&D produk langsung ke dessert. Jadi, nah di situ celah kalian yang mau buat bisnis bisa tuh kolaborasi. Sampai saat ini juga Black for Happiness untuk dine-in masih menggunakan metode dine-in-nya itu adalah kolaborasi gitu guys. Nah, ini bisnis Pasmina yang tadi aku ceritain juga. Jadi bisnis Pasmina ini tuh berasal dari akunya pribadi sebenarnya gitu. Karena hal yang aku sukai, aku sering pakai juga, aku merasakan manfaatnya dan memang untuk melihat peluangnya hijab tuh di Indonesia, apalagi juga di Bandung gitu, sangat bagus banget. So akhirnya aku memilih itu untuk memutarkan tabungan aku yang dari Black for Happiness di bisnis ini. Jadi cara investasi kan pasti teman-teman banyak juga nih tahu gitu. Salah satunya investasi ya bikin bisnis lagi gitu, tapi cari yang resikonya nggak terlalu tinggi gitu. Apa nih kira-kira barang yang nggak gampang basi? Fashion gitu sih simpelnya. Gitu. Oke, nah akhirnya di 2021 kita juga mengadakan beberapa kolaborasi dengan digital marketing gitu sama salah satu brand dan alhamdulillah branding kita juga naik di situ yang asalnya berawal dari semua postingan Black for Happiness. Oh by the way, aku tuh masih ngerjain bisnis A sampai Z tuh sendiri. Jadi kayak finance-nya aku ngerjain sendiri, terus juga di dapur aku dulunya masih ngerjain sendiri, tapi alhamdulillah sekarang udah ada baker helper, terus juga sosial media aku megang sendiri, fotografer megang sendiri, dan segala macamnya sendiri. Sebenarnya itu kurang bagus kalau misalnya teman-teman mau mengerjakan bisnis yang seperti itu, semuanya sendiri, multitasking tuh nggak selalu selamanya bagus. Karena kita nggak akan bisa expert di salah satu jadinya gitu. Jadi kayak setengah-setengah aja semuanya, tapi it's okay. Aku pun pernah menjalankan itu gitu. Kayak aku percaya kayak nggak semuanya harus selalu sempurna di awal gitu. Semuanya bertahap dan semuanya juga yang dulunya gitu, yang sekarang kelihatannya sukses pasti dulunya pernah merasakan titik sederhananya dulu, titik ya udahlah upload aja dulu gitu kayak gitu. Jadi kayak jangan takut untuk memulai sih, aku bisa bilangnya kayak gitu. So di 2021 dari 2017 tuh cukup waktu yang lama untuk bisa sedikitnya merapihkan feeds-nya Black for Happiness. Jadi it's okay gitu, jalan aja dulu karena sayang banget kalau misalnya teman-teman di sini kayak punya ide atau teman-teman punya karya yang pengen banget nih teman-teman share gitu, kayak it's okay gitu, nggak usah takut untuk terlihat tidak sempurna gitu, karena kesempurnaan tuh semuanya tuh bisa kok dicari gitu, dan sempurnanya orang-orang kan pasti beda-beda juga gitu. Nah, bicara tentang bisnis gitu, bisnis tuh emang easy to build and easy to fall juga gitu. Kayak pasti teman-teman di sini juga udah sering nih mendengar kata-kata kayak iya bikin bisnis mah gampang, tapi yang mempertahankannya itu susah. Nah itu yang Black for Happiness rasain. Black for Happiness itu selama 4 tahun ini kurang lebih cuma punya 4 varian rasa dan itu cukup struggle. Kayak kalau dipikir-pikir kayak kok bisa bikin bisnis dessert box cuma 4 varian rasa running sampai 4 tahun, kayak kok bisa customernya nggak apa ya, nggak berpaling atau nggak bosen gitu. Karena memang to win it gitu, kalian harus punya value helping atau solve the problemnya gitu di produk kalian gitu. Entah itu produk kalian jasa, mau produk kayak aku makanan, entah itu hijab dan lain sebagainya. Value apa sih yang sebenarnya bisa digali dari bisnis kalian gitu. Kalau dari Black for Happiness sendiri sebenarnya value yang kita angkat tuh bener-bener happiness momennya itu gitu. Jadi bukan cuma cuan doang yang kita cari, charity-nya, happiness orang bisa ngelihat kebahagiaan, share tentang bagaimana gini loh rasanya punya
adiksi sama ngebahagiain orang tuh gitu. Jadi orang tuh selalu punya ketertarikan untuk kayak iya ya seneng deh order di Black for Happiness. Mereka cuma bukan nyari cuan doang, tapi memang ada charity di baliknya kayak gitu. Terus juga apa sih keunikannya gitu? Keunikannya Black for Happiness dia punya sisi crunchy-nya, crunchy and creamy. Biasanya kan mungkin teman-teman di sini udah sering nih nyobain dessert box yang biasanya pakai sponge cake, pakai krim dan sebagainya. Kalau Black for Happiness kita cake-nya itu dibuat secara spesial, jadi teksturnya renyah. Jadi waktu dimakan tuh ada crunchy-crunchy-nya gitu, terus creamy juga, jadi mind blowing banget rasanya. Selain itu juga rasanya unik-unik teman-teman. Nanti sambil lihat fotonya aku jelasin rasanya. Oke, kita next slide. Nah, ini dia yang tadi aku mau ceritain. Ada 4 varian rasa kalau Black for Happiness. Ada matcha cinnamon, ada charcoal cheese, ada choco maltin, ada peach mango. Jadi, kalau teman-teman nih someday pengen punya produk, entah produk apapun itu gitu, di luar kuliner juga nggak apa-apa banget. Cari keunikan dan keunikan diferensiasi produk kalian dengan produk yang lainnya gitu. Mendingan sedikit berbeda daripada harus tenggelam di laut yang sama gitu. Kalau aku sih gitu ya, kayak orang tuh kalau soal makanan pasti pengen nyari yang kayak pengen nyobain ini deh, pengen nyobain ini, kayak bayangin aja teman-teman tuh makan 24/7 kayak setiap harinya makan siang, malam, sore gitu. Kayak pasti kan kayak ada kebosanan ayam lagi. Misalnya kayak kenapa sih nggak bikin ayam yang memang apa misalnya? Ayam yang memang diasap 22 jam sampai gimana dan segala macam. Pokoknya trik-trik yang kayak gitu tuh bisa kalian pakai biar apa diferensiasinya tuh ada gitu. Orang tuh akan memilih produk kalian karena nggak bisa Black for Happiness mah beda. Soalnya ada crunchy and creamy-nya cuma bisa dicari di Black for Happiness. Nah, itu yang bisa jadi apa ya kekuatan gitu buat produk teman-teman gitu. So kita next. Nah, apa sih yang harus dibangun lagi gitu selain memang produknya memang kuat, ya learn digital marketing, terus work hard and smart juga gitu. Learn digital marketing sih sebenarnya sekarang tuh udah banyak banget platform yang bisa dicari buat belajar digital marketing ya teman-teman. Entah itu di Instagram atau di beberapa website, atau teman-teman di sini suka belajar di TikTok juga, menurut aku banyak kok info-info yang bisa kita ambil gitu. Banyak banget kayak akun-akun yang suka nge-share tentang ilmu-ilmu digital marketing gitu. Aku juga belajarnya nggak langsung sesempurna itu kok gitu. Kayak awalnya kayak aku bertahap. Karena aku belajarnya tipenya kayak dulu tuh kayak aku karena butuh, jadi aku belajar gitu. Jadi kayak curious-nya tuh kayak mantep banget gitu. Jadi kayak cepet aja masuknya gitu. Jadi kayak learning by doing aja gitu. Dulu tuh kayak gitu. Sering berjalannya waktu ya alhamdulillah ternyata digital marketing dan memang tokonya Black for Happiness ini kan online nih. Jadi memang harus dikuatin juga tuh di situnya. So work hard and smart juga ngeliat peluang dan sebagainya. Nah, ini nih quotes-nya aku suka nih. Your core value define your business value. Jadi kan kayak core value itu kayak nilai-nilai yang berada dalam diri kita. Apa yang pengen kita sampaikan ke orang tuh harus mendefinisikan bisnis kalian juga gitu. Kayak ada meaning, ada pesan di balik bisnisnya gitu. Bukan cuma jualan doang, tapi pesan apa sih yang pengen kalian sampaikan gitu. Aku pernah menyimpulkan juga kayak orang-orang bisa membeli ceritamu bukan produkmu. Nah, itu sangat menyimpulkan sih menurut aku. Nah, surprise. Sebenarnya udah di akhir. Paparan materinya udah selesai dan surprise-nya adalah aku pengen ngasih voucher buat teman-teman yang ikutan di talk show kali ini. Buat yang di Bandung, langsung aja screenshot di sini boleh langsung tag aja di Instagram kita buat dapetin potongan 10.000 buat pembelian dessert box Black for Happiness gitu. Selesai, boleh ya tanya-tanya atau kita ngobrol. Waduh, mantap. Makasih banyak Kak Natasha. Tuh, kurang apa lagi acaranya Ede? Dapat sertifikat, dapat voucher belanja juga emang. Iya, betul. Bukan main ya. Bukan main emang. Oke. Mungkin kita langsung aja kali ya ke pertanyaan para penonton. Sampai ada yang ngechat aku loh tadi kayak, "Kak, ini kapan mulai bisa tanya-tanya?" Katanya kayak gitu. Aduh. Tapi ini ada satu nih dari Sekar Soraya. Makasih loh Sekar Soraya untuk pertanyaannya. Selamat malam Kak. Saya Sekar Soraya. Pengen bertanya. Kak Natasha kan punya 2 bisnis nih katanya. Terus yang terbilang banyak saingannya lah ya di dunia F&B dan juga clothing brand. Nah, gimana nih cara Kak Natasha untuk
membuat bisnisnya tetap berkembang meskipun banyak saingan, dan gimana caranya biar terus konsisten nih di masa pandemik dengan memegang 2 bisnis sekaligus, kayak gitu. Oke, thank you so much nih. Bagus pertanyaannya, relate banget gitu kan. Kayak, wah dessert box sudah marak banget pada saat itu. Alhamdulillahnya, kita bisa terbilang pelopor dessert box dengan konsep yang unik dan berbeda banget di Kota Bandung. Karena yang tadi aku ceritain, kayak dia punya crunchy and creamy, otomatis orang penasaran, dan alhamdulillahnya cerita di balik brandnya juga cukup kuat. Jadi, bagaimana sih gitu bisa bersaing? Pertama, menurut aku kita fokus dulu aja sama diri kita, karena someday kita ngelihat ke bisnis orang tuh kayak nggak akan pernah puas, dan kita nggak akan pernah kekejar sama goals kita gitu. Jadi aku lebih ke kayak ngefokusin dari intrennya aja gitu, ngefokusin dari marketingnya, ngefokusin dari inovasi-inovasi lainnya selain produknya, kayak gimmick-gimmick apa dan segala macamnya gitu, dibuat cerita, dibuat story, kayak setiap bulannya itu ada progres gitu, ada yang harus digali terus gitu, karena menurut aku inovasi itu udah kayak DNA-nya banget di bisnis gitu. So kalau misalnya kita nggak ada aliran darahnya juga kan kita kayak nggak jalan nih fungsi tubuh. Nah seperti itulah, cari inovasi-inovasi yang memang relate gitu, apalagi hijab kan cukup struggle juga. Kalau kalian udah bisa nemuin kekuatan produknya, insya Allah sih menurut aku, dan harus bisa nyampeinnya juga sih gitu guys. Oke, Semoga berarti cukup menjawab. gimana nih? Mungkin berarti kalau boleh aku simpulin sedikit ya Kak, berarti yang penting itu kita harus jangan capek-capek buat inovasi ya Kak. Bener, iya. Apalagi di masa pandemi ini, kita harus nge-adjust nih kayak, oh ternyata yang dulu orang tuh suka makannya di dine-in, sekarang enggak. Oh gimana nih caranya mengemas packaging yang gemes banget, walaupun dibawa pakai Mamang Gojek gitu. Kayak Black for Happiness juga kayak kemarin mengadakan sistem hampers, jadi kayak kita hias, kita gemes-gemesin, kayak bisa ngasih notes dan segala macemnya, kayak itu bisa dikirim ke orang-orang yang wisuda. Kayak orang yang wisuda kan biasanya teman-teman pada ngumpul wisudaan bareng dan segala macam. Gara-gara pandemi new normal, kita package dengan gemas gitu, dengan bisa nulis pesan, walaupun memang raganya nggak bisa datang, nggak bisa ikut bahagia, tapi setidaknya kebahagiaan itu bisa dikemas di Black for Happiness gitu. Oke, berarti yang penting kemasan yang baik itu tidak kalah pentingnya ya Kak. Benar. Oke. Salah satunya. Nah tadi sedikit bahas tentang pandemi ini, kebetulan dari Saskia Bintang juga ada pertanyaan terkait hal itu Boleh. Kak. Aku izin bacain ya. Jadi di masa pandemi seperti saat ini, sebagian besar bisnis banyak yang vakum nih Kak. Menurut Kakak, bisnis seperti apa yang banyak digandrungi orang lain selain bisnis kuliner? Lalu seperti apa konsep strategi pemasaran melihat situasi yang sedang pandemi saat ini? Oke, cukup fokus juga ya pertanyaannya. Kira-kira nih Kak Saskia udah kepikiran bikin bisnis apa nih? Oke, udah ada kayak pengen ide pengen bisnis, tapi bisnisnya apa gitu ya kira-kira. Sebenarnya sih aku ngeliat bisnis ke depan tuh bakalan berbicara tentang healthy lifestyle gitu sih. Kayak itu bisa dibawa ke kuliner, bisa dibawa ke fashion, sebenarnya bisa dibawa ke fashion, kayak misalnya jualan bisnis sportwear gitu, kayak baju-baju olahraga dan segala macam. Jadi intinya ke depannya sih kalau misalnya berbicara tentang pandemi dan bisnis apa yang bakalan runningnya cukup bagus, aku ngelihatnya sih bisnis yang berbau tentang healthy lifestyle gitu. Cara pemasarannya tadi seperti apa ya? Oke, cara pemasarannya di bisnis kali ini tuh gampang banget sih sebenarnya. Lewat media sosial, lewat Instagram, TikTok, dan lain-lain. Kayak maybe kamu bisa bikin mengemas bisnis kamu tuh secara menarik, dan orang tuh merasa butuh sama bisnis kamu gitu. Bisnis yang memang solving problem tuh biasanya cuannya cair sih gitu. Gitu, Saskia. Semangat ya. Antusiasmenya luar biasa ya, dia langsung direct nanya nih, gimana nih Kak, aku pandemi mau buat bisnis kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, padahal host ini pengen siap-siap nanya, kan ternyata sudah terjawab Seru nih, ya? gara-gara seru banget, banyak banget yang nanya, suka deh. Oke, dari Karina Permata Basyah, aduh cantik banget namanya. Hai Kak, aku Karin, mau nanya tadi soal Kakak Natasha bilang kolaborasi sama coffee shop itu gimana ya? Terus
bisa deal sama coffee shop ini pakai spelling apa nih? Gimana caranya nih Kak gitu. Oke, bongkar bisnis nih judulnya. Iya, bongkar bisnis kan. Oke, Memanfaatkan oke. keadaan. Suka. Oke, sharing is caring ya. Jadi maybe di sini kan ada beberapa kota mungkin ya, nggak cuma di Bandung doang. Pasti seluruh Indonesia maybe ada ya di sini. So aku nerapinnya kayak gini. Jadi memang aku tuh nggak apa ya, nggak asal pilih coffee shop. Aku cari yang memang kiranya nih customer aku nih suka gitu. Jadi kalian harus bisa nilai dulu nih market kalian sukanya kemana, perginya, aktivitasnya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi aku biasanya nganalisis dulu dari customer kita sendiri, kita harus lebih nge-engage customer kita harus lebih kenal dulu customer kayak kita yang kayak gimana. Menurut aku dari situ memudahkan untuk coffee shop seperti apa sih yang cocok di bisnis kita gitu. Pada saat itu aku menggunakan ada beberapa coffee shop yang memang dia minta proposal, ada juga yang memang coffee shop yang udah tahu juga Black Frapina sebelumnya ya. Jadi kayak udah kita ngirim tester terus kita jelasin tentang produk dan langsung ngomongin pricing dan segala macam terus langsung aja deal kayak gitu itu tuh ada. Tapi memang ada juga coffee shop yang memang pengen secara formal menggunakan proposal dan sebagainya. Maybe teman-teman yang kalau misalnya nggak ada kenalan gitu kan bisa aja lewat kenalan misalnya teman punya buka coffee shop gitu. Aku pengen dong nitip dan segala macam gitu. Dia juga suka sama produk kamu gitu. So langsung aja ngobrol gitu. Dealingnya ya ada yang menggunakan sistem konsinyasi kayak bagi hasil dan segala macam itu tinggal diobrolin aja ke ownernya gitu. Dan jangan dilupakan juga untuk kolaborasinya gitu. Jadi kayak win-win solution kayak kamu dapat benefitnya, coffee shopnya juga punya benefitnya dengan adanya produk kamu. Itu sih gitu caranya. Semoga membantu. Oke, berarti yang paling penting dalam menentukan coffee shop ini sebenarnya itu ya Kak, melihat mana sih coffee shop yang kira-kira sejalan sama produk kita gitu. Bener, ya? itu bener banget. Iya. Research is a must ya. Oke, jadi kita harus research juga tadi harus kirim proposal dan sebenarnya koneksi teman yang punya coffee shop itu penting ya. Iya, bener banget. Oke, berarti benar ya kata orang-orang relasi is key gitu ya Kak. Iya. Oke. Nah, kayaknya masih banyak nih Kak pertanyaannya. Mungkin aku mau izin bacain dari pertanyaan Anindya nih. Kak, aku mau nanya dong, kalau misalnya launching Black System, pemasarannya itu gimana ya? Cara menentukan PP atau endorsement yang tepat itu gimana Kak? Wah. Oke, sebenarnya kalau misalnya ngomongin tentang PP dan endorsement tuh banyak banget ya adjustment-nya ya kalau aku bisa lihat-lihat. Kalau dulu karena alhamdulillah Black Frapina juga pernah melakukan kolaborasi secara endorsement, secara memang kolaborasi dan lain sebagainya bersama food blogger atau enggak selebgram. Jadi memang pada saat launching pemasarannya gimana? Oh iya, pada saat launching tuh memang kita nge-approach mereka kayak dengan tatanan bahasa yang benar lah ya kan, karena kita juga nggak kenal misalnya nih sama selebgram ini, kayak kamu ngasih chat dari, kalau aku sih biasanya dari Instagram aku pribadi, karena memang personal branding aku juga sedikitnya aku bangun untuk apa ya, membantu bisnis aku gitu. Aku chat pakai Instagram aku pribadi, aku perkenalkan diri, aku ini siapa, aku ini menjual apa, maksud dan tujuan aku menghubungi selebgram atau food blogger tersebut bagaimana, dan biasanya setelah kita ngomongin nih maksud kita dan tujuan kita, mereka ada yang maybe ngirimin red card atau enggak ada yang memang mereka mau nih untuk kolaborasi, oke Kak kita barter dengan Instastory kayak gitu. Jadi di awal tuh 2017 tuh belum begitu marak banget ya sebenarnya cara endorsement dan PP ini gitu, tapi alhamdulillah pada saat itu Black Frapina sudah terjun menggunakan sistem yang seperti itu. Nggak ada tuh istilah endorsement kalau nggak salah sih ya, 2017 tuh belum begitu marak gitu. Ada beberapa sih yang udah pakai, tapi ya alhamdulillahnya juga masih banyak influencer yang masih berkembang gitu ya, masih mengembangkan Instagramnya gitu. Jadi kita sama-sama saling ngasih insight gitu lah, saling ngasih manfaat gitu. Mereka jadi terkenal nih, si ini suka nge-review makanan gitu. Oh makanannya ini nih, jadi kayak dapat win-win solution gitu sih cara menentukannya, dari budget marketing kita aja gitu. Oke, dari budget marketing. Nah, sebenarnya nih ada pertanyaan yang jawabannya tuh kayaknya sudah dijawab tadi deh. Mungkin
bisa diperjelas lagi kali Kak ya, ini tentang coffee shop tadi nih. Sebenarnya di atasnya ada pertanyaan, tapi bentar dulu ya Poppy ya, karena kebetulan nih mumpung belum jauh kayak gitu. Kalau si Poppy ini nanya tentang marketing yang paling bagus. Terus kalau si Syifa Amalia ini nanya tentang coffee shop, apakah milih coffee shop yang sudah memiliki nama atau terkenal menjadi bisnis terkenal terlebih dahulu kayak gitu. Terus pola bisnis yang bagus itu kayak gimana? Sebenarnya ini pertanyaannya bisa dirangkum nggak sih Kak? Jadi marketing yang paling bagus itu kayak gimana, terus coffee shopnya harus yang kayak gimana sih, research-nya kayak gitu. Tadi sudah dijawab, tapi nggak apa-apa dijelasin lagi. Terus juga pola bisnis yang bagus itu kayak gimana gitu, biar menjadi menarik bisnisnya tuh. Oh, oke. Sebenarnya bagaimana sih marketing yang paling bagus? Marketing yang paling bagus itu marketing yang paling tepat sasaran. Kayak kalian bisa kenal customer kalian lah, itu adalah jawaban marketing yang paling bagus, itu sih singkatnya. Terus bagaimana sih caranya memilih coffee shop ya? Oke. Caranya gimana sih memilih coffee shop? Ya itu tadi aku yang jelasin, kayak kita harus kenal dulu nih. Biasanya kan kalau misalnya customer Black Friday Happiness tuh umur-umuran muda yang memang pengen Instagramable, kece sambil nongkrong dan segala macam. Lah, cari tempat yang memang memenuhi kebutuhannya dan bisa menjawab kebutuhannya untuk foto-foto Instagram yang kece. Jadi biasanya karena aku masih di umur customer aku, jadi aku kayak lebih menilai kayak ini kayaknya cocok nih kayak gitu sebenarnya. Terus bagaimana sih pola yang bagus untuk bisnis gitu? Sebenarnya bisnis tuh polanya tuh gak ada sebenarnya, kayak semua bisnis punya polanya yang unik gitu. Bahkan di bisnis yang sama, di produk yang sama, di kategori marketing strategiknya sama dan segala macam tuh polanya pasti beda-beda. So, menurut aku kalian harus temuin polanya masing-masing gitu. Oke, mantap ya. Itu tadi ya jawabannya kayak intinya balik lagi sih, analisis dulu, analisis market, terus analisis pasar, analisis konsumen kayak gitu-gitu kan ya Kak ya. Oke, dari tadi Larissa sebagai host kita ini sebenarnya punya pertanyaan, Kak, cuman dia pendam gitu. Ayo Larissa, tanyakan apa yang kau ingin tanyakan. Iya nih, benar banget Kak. Sebenarnya yang mau aku tanyain ini kurang lebih tadi udah disinggung sih. Nah, kan tadi dibilang kita tuh harus menentukan target pasar, juga harus menarik minat pembeli dalam supaya usaha kita ini bisa bertahan lama. Tapi aku kepo banget dan penasaran banget nih Kak, gimana sih sebenarnya apa aja yang harus kita lakukan untuk menentukan target pasar yang pas, dan apa aja cara yang harus dilakukan supaya kita bisa memperkenalkan produk kita di awal supaya customer ini tertarik. Oke, bagaimana caranya? Sebenarnya banyak caranya. Itu bisa kamu mulai dari brand story-nya. Sekarang banyak sih, kayak aku ngelihat juga kayak inspirasi dari tiktokers yang memang mereka memulai mengenalkan produknya tuh dengan menjual ceritanya. Kayak maybe kayak aku baru beres lulus kuliah karena pandemi dan segala macam, yang akhirnya convert to selling gitu, jualan apa dan segala macam. Sebenarnya caranya tuh banyak banget gitu. Kalau dulu Black for Happiness tuh menggunakan cara, karena masih belum pandemi ya pada saat itu, jadi aku tuh bikin produk aku ngasih sampel ke teman-teman aku di kampus, kayak kalau dia mau nyobain dia harus ngasih testimoni, kayak dia harus mau difoto sama aku untuk ngisi feeds Instagram Black for Happiness. Jadi dulu tuh isi feedsnya Black for Happiness, kalau teman-teman mau scroll ke bawah banget, dulu tuh kita menggunakan testimoni semua. Jadi testimoni bikin orang penasaran, apa sih nih sebenarnya crunchy creamy dessert box? Kok bisa sih dessert box crunchy? Kok bisa sih cake ini ada tekstur krenyes-krenyesnya gitu kan? Selama ini kita bertahun-tahun seumur hidup hanya mencoba cake yang lembut aja gitu kan. Kayak kita dibuat penasaran dengan testimoni-testimoni orang. Setelah dari situ akhirnya kita ngejelasin produk kita gitu sih kalau Black for Happiness. Gitu. Ya, berarti awal mula memperkenalkannya itu emang dari testimoni dan orang-orang sekitar ya Kak? Iya, kayak gitu. Jadi mulai circle keluarga, circle pertemanan, terus circle kampus, terus kampus luar, dulu tuh gitu sih aku. Gitu. Oke, menarik banget sih Kak. Sebenarnya aku juga jadi lebih terbuka lagi nih. Jadi emang sebenarnya kita awal mula ya emang dari teman-teman terdekat kita gitu ya Kak? Iya, benar. Oke. Kalau aku sih penasaran tentang, sebenarnya aku juga tertarik nih Kak, kayak namanya bisnis fashion ya. Cuman aku itu lebih tertarik ke dunia fashion yang vintage, kayak thrifted gitu. Oke, seru juga tuh bisnisnya. Iya, seru juga kan. Nah, tapi yang pertama, selain nekat nih, pertama kali. Jadi menurut Kakak adalah yang penting ini nekat atau modalnya? Ibaratnya kan bisnis fashion nih,
Kayak tadi kakak bilang waktu yang mau bikin Black for Happiness itu adalah pengen cari yang budgetnya murah tapi bisa untung banyak. Nah, tapi gimana ya? Kadang tuh orang ini punya budget nih, tapi nekatnya nggak ada. Jadi yang penting ini yang mana nih? Yang penting action dulu. Nah, action tuh lebih ke nekat kan berarti. Iya. Karena kita nggak akan, you never know if you never try gitu loh. Kayak kamu nggak akan pernah tahu ini berhasil atau enggak. Kayak emang ada apa sih dengan gagal gitu? Emang kalau misalnya kamu gagal menjalankan satu hal, semua dalam kehidupanmu ke depannya akan gagal kan? Belum tentu itu semua terjadi. Sebenarnya itu hanya persepsi. Maybe apalagi persepsi orang yang masuk ke diri kita itu menurut aku udah kayak aduh fail banget, kita mengizinkan orang lain untuk menentukan pilihan kita tuh kayak aduh sayang banget gitu ya. Karena sebenarnya kita nggak akan pernah tahu gitu sejauh apa sih kita bakalan berlari gitu. Jadi action aja dulu. Action aja. Nah, tapi ada nih satu, mungkin ini ya lebih ke deep, agak deep dikit ya pertanyaannya. Boleh. Turning point kayak punchline waktu memulai bisnis ini nih ceritanya apa nih Kak? Kayak kan tadi ceritanya kan ada dari London waktu itu ikut lomba terus menang terus ke London kayak gitu. Tapi yang tiba-tiba kayak klik poinnya tuh di mana kayak gitu. Tiba-tiba kayak, ini aku harus buat bisnis dan aku harus dapat cuan gitu. Oh gitu. Sebenarnya konsep awalnya nggak kayak gitu sih Black for Happiness. Karena memang awalnya aku tuh menyalurkan passion aku yang tadi aku senang jualan. Awalnya tuh gitu banget. Jadi aku menjalankan bisnis pada saat itu tuh aku happy gitu sama partner aku pada saat itu. Jadi turning point yang bom bangetnya tuh sebenarnya aku dihianatin sama partner aku. Alhasil aku kayak gue harus buktiin gue memang bisa. Jadi pada saat itu tuh memang partner aku ini kayak semacam asisten akunya aja gitu, bukan yang memang masuk ke dalam bisnis aku yang dia in charge full. Tapi pada saat itu biasa lah ya drama cewek-cewek di kampus. Jadi kayak membumbui cerita yang sebenarnya nggak usah terlalu banyak dibumbui gitu kan. Ya kayak ada banyak drama di situ yang akhirnya itu yang bikin aku kayak semangat banget, itu sih yang nge-charge emosi aku, kayak emosi yang aku ubah menjadi semangat untuk bisnis aku gitu, turning point-nya sebenarnya. Ternyata karena sebuah pengkhianatan ya memang. Orang kayak gitu antara jatuh cinta atau disakitin. Itu aku couldn't more agree sih. Kira-kira Larissa ada pertanyaan lagi atau teman-teman nih? Mana nih antusiasmenya pertanyaannya nih? Ada atau nih. Dari apa-apa? Oke, aku coba bacain ya pertanyaan dari Evin Danwar nih. Kak Nat tadi ada sempat cerita tuh kalau dihianati partnernya. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak tips buat nyari partner bisnis yang baik nih Kak? Sebenarnya nyari yang baik itu susah guys. Aduh. Kalau kalian udah nemu yang baik itu pertahankan. Jadi tipsnya adalah kalau kalian ke depannya bakalan ngejalanin bisnis, udah punya nih dalam hati kayak oke, aku bakalan tanggung jawab, aku bakalan serius ngerjain bisnis, pastikan partner kalian juga seirama, sesemangat itu. Bukan kalian doang, itu harus banget dipastiin sih menurut aku. Di situ sih kayak ke depannya kayak kita ngejalanin hubungan deh sama orang, kayak relationship sama orang, kayak memang sih di awal manis-manis gitu segala macam, kayak udah berapa tahun nginjak berapa tahun pasti aja ada struggle-nya, pasti aja ada masalahnya. Ini orang kira-kira bisa nggak nih ngejalanin setiap stepnya bareng-bareng, walaupun mau susah atau senang atau lagi pusing tuh orang kayak kira-kira bisa atau enggak gitu. Berarti kita harus lebih mengenali partner kita ya sebenarnya. Benar. Jadi pelajaran. Cari partner bisnis aja susah, apalagi cari partner hidup kan. Curhat nih kayaknya nih. Agak ya, menipis sedikit. Oke, langsung banyak pertanyaannya kan. Kalau memang anak-anak pemalu ini kalau tidak di-trigger, disentil empedunya tuh nggak bakal nanya kayaknya. Oke, di sini ada Adim Sonjaya namanya ya. Izin bertanya Kak, kalau saya tidak bisa masuk, apa bisa bangun bisnis kuliner? Oh bisa dong. Bisa banget, itu jawabannya possible banget sih menurut aku. Kayak kalau kamu pernah nyobain salah satu kuliner yang menurut kamu enak banget, cari yang ada di dapurnya, ajak kolaborasi. Kamu belajar bisnisnya, dia belajar di dapurnya. So why not kalian kolaborasi? Betul. Emang kolaborasi itu penting ya, bisa jadi kunci bisnis sukses nih ternyata. Benar. Nah nih Kak, ada yang nanya lagi, masih berhubungan nih Kak sama tadi perpartneran tadi nih. Nah, dari Poppy Oktaliana, Kak Poppy nih nanya gimana sih tips supaya yang harus dilakukan supaya nggak ada miskom nih sama partner kita?
Itu jawabannya simpel sih. Komunikasinya harus benar. Komunikasi yang bener tuh gimana nih, Kak? Komunikasi yang benar tuh transparan, cerita kayak keluh kesahnya kayak gimana. Jangan dipendem ntar meledak jadi bom besar gitu. Kayak semuanya dikonsultasiin. Kayak biasanya kalau udah ngomongin masalah money, biasanya agak sedikit sensitif dan itu harus diobrolin dengan benar sih. Kayak kau pengennya gimana, dia pengennya kayak gimana, apa yang bisa sejalan barengan, kayak gitu sih. Iya, sama mungkin kalau tambahan dari pertanyaan ini ya, apalagi partnernya itu temen, biasanya tuh karena nggak enak, akhirnya tuh mendem-mendemnya tuh itu gimana tuh, Kak? Itu not nice banget sih. Aku juga nggak suka sih sebenarnya yang kayak gitu ya. Karena menurut aku kita harus bisa memilih menjalankan bisnis pakai perasaan atau bisnisnya profesional. Itu harus dibagi. Kayak kita nggak bisa nih terlalu banyak menyimpan perasaan atau hati kita di bisnis kita, itu someday bikin kacau sih sebenarnya. Kayak kita lagi nggak mood nih, bisnis kita jadi ikutan nggak mood gitu. Kayak kita lagi PMS nih ke partner kita jadi kayak marah-marah nggak jelas, kan kayak nggak bisa gitu. Kayak harus belajar profesional juga sih gitu. Jadi kayak awalnya itu ada ekspektasi dulu ya, nih kalau kita ngomongin duit nih, kita tidak ada namanya pertemanan. Iya, bilang dong. Sebisnis gitu kan. Oke, berarti kita harus profesional ya nih. Nah, tadi kita udah bahas-bahas partner nih. Kalau misalnya ini pertanyaan dari kamu Tiara, kalau Kak Nat sendiri lebih prefer bisnis sendirian atau bisnis bareng partner nih? Gabung sama teman sih. Bisnis bersama tim sih. Gak sendirian. Gak enak. Oke, jadi mungkin bisnisnya bukan gabung bareng teman, tapi lebih sama tim yang... Ya, kita buat tim. Sebenarnya timnya mau teman juga nggak apa-apa sih. As long as still profesional ya. Nah, nice. Terus ya ada pertanyaan lagi nih, punyanya Mutiara masih Sila. Iya nih, ada lagi sambungan dari pertanyaan tadi. Kalau Kak Nat sendiri ada nggak sih seseorang yang dijadikan sebagai inspirasi, entah itu Arif Muhammad, Kak Tipang, atau mungkin entrepreneur lain yang udah sukses di bidangnya? Sebenarnya kalau misalnya kayak gitu, kayak satu idola itu doang kayak disukain banget, sebenarnya aku nggak ada sih. Aku lebih kayak banyak mencari ilmu di banyak orang. Aku lebih tipenya yang kayak gitu. Kayak banyak banget sih, kayak aku nyari ilmu bisnis tuh bukan siapa orangnya, tapi bagaimana ceritanya, track recordnya, apa yang pernah dia laluin gitu sih. Kalau ditanya idola satu sih nggak ada sih. Gitu. Idola aku ada diriku sendiri gitu ya, Kanat ya. Ya, lu fans sih sama aku gitu ya. Salah satu cara mengapresiasi diri sendiri. Antara self love dan narsistiknya agak segaris gitu. Asal konotasinya positif ya. Iya, konotasinya positif dong. Oke, nih ada lagi nih. Selamat malam, Kak. Oh, ini memilih antara dua pilihan. Jadi, susah kayaknya. Oke. Mana nih tadi? Oh, pertanyaannya ini. Utamakan mencari pengalaman bisnis dengan kerja di bisnis orang lain atau langsung nekat berbisnis jika ada modal? Ini kayaknya pertanyaannya tricky sih. Iya. Sebenarnya bikin bisnis tuh nggak selalu dengan berbicara tentang modal dan uang loh sebenarnya. Kayak sekarang banyak sih ceritanya Tokopedia, ceritanya startup besar. Tuh mereka nggak semuanya dibangun dari cuan atau dan segala macam. Kayak kamu punya ide, kamu bikin proposal yang bagus, kamu kirimin ke investor, itu bisa jadi terjadi gitu ya. Kalau kamu punya modal yang gede, kayak asah ilmu kamu gitu. Maybe kamu nggak bisa nih di bidang kulinernya, kayak kamu belajar di ilmu bisnisnya deh, at least kayak kamu belajar marketingnya deh, kayak modal tuh bukan cuman ada duit doang gitu, tapi kayak dalam diri kita juga harus ada modalnya gitu. Kita mau jalan sejauh apa kalau nggak ada ilmunya, itu sayang banget sih menurut aku. Jadi kayak terus diisi, terus di-upgrade diri kamunya gitu. Aku sih nilainya kayak bisnis itu berjalan kalau ownernya juga ikut berjalan. Kayak nggak bisa nih ownernya stagnan kayak gitu terus ilmunya gitu, tapi bisnisnya pengen melejit gitu. Menurut aku juga susah sih kalau mau kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu memang harus balik lagi ke diri sendiri sih, kayak kamu percaya sama produk kamu langsung jual, oke, itu nggak apa-apa. Kayak nggak ada kesalahannya juga kalau kamu mau bikin bisnis kayak gitu. Atau nggak kamu pengen belajar dulu di orang nih, kayak gimana sih cara memulai bisnis dan segala macamnya. Kamu emang senengnya belajar dulu dari orang gitu. It's okay juga gitu, nggak jadi gimana-gimana. Oke, nih Lah, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, aku ke distract nih salah satu komen. Kenapa? Di komen box.
Komennya apa tuh? Jadi di sini ada namanya Mutiara Nuriani. Dia tadi yang nanya, terus dia bilang gini kan, thank you Kak Nat, sukses terus. Terus ada nih dari Rizky Hidayah, dia bilang, halo Mutiara, salam kenal ya. Ini Rizky ini laki-laki atau cewek ya? Aku penasaran. Oke, lanjut pertanyaannya lah. Mana nih? Mungkin kita mau kenalan dulu sama Rizky nih. Iya, perkapalan. Ayo, Rizky Hidayah. Kita panggilkan Rizky Hidayah. Mungkin Sebelum kita lanjut pertanyaan. nih, boleh sekalian. Ya, halo boleh. Mutiara, salam kenal. Mutiara, kamu harus menjawab halonya dia. Kasihan loh, jangan dikacangin. Oke, mungkin kita sambil nunggu Rizky nih, kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya dulu nih. Oke, ini ada pertanyaan dari dari Shipalia. Oke. Nah, halo malam Kak, aku mau tanya nih, aku Halo, lagi malam. mau bisnis kuliner. Maaf banget, bentar. Hilang pertanyaannya di aku. Terus, aku suka minta saran temen buat rasa makanannya. Kadang ada yang bilang kurang, tapi aku rasa oke, sebentar ya. Ini laptop aku agak-agak sedikit nge-lag nih sayangnya, maaf banget nih. Oke. Nah, terus mungkin aku ulang sedikit ya. Aku lagi mau mulai bisnis kuliner, terus aku suka minta saran sama teman buat rasa makanannya. Kadang ada yang bilang kurang, tapi kadang ada yang bilang juga udah pas. Nah, kalau kayak gitu, lebih ikutin kata hati sendiri atau kata yang lain ya, Kak? Mungkin boleh langsung jawab nih, Kak Natasha. Sebenarnya saran dari teman-teman atau keluarga juga bisa menentukan sih, karena menurut aku tuh kuliner tuh kayak menilai banyak rasa gitu kan. Kayak kalau misalnya kalian nih dapat masukan dari keluarga kalian apa dari teman-teman kurang ini dan segala macam, sebenarnya itu bisa dipertimbangkan. Tapi kalau ternyata nih kondisinya produk kalian tuh emang udah running lama nih, terus tiba-tiba ada yang bilang, ih kayaknya ini kemanisan deh, itu kan kayak 1 dari 1.000 orang yang nge-order gitu. Beda ceritanya kalau misalnya kalian baru mau launching, itu bisa jadi pertimbangan dan maybe kalian bisa soal manis nih, kayak kalian bisa bikin yang nggak terlalu manis sama bikin yang manisnya pas. Bisa dibikin kayak gitu kalau misalnya memang bisnisnya itu baru mau mulai kayak gitu. Oke, berarti kita tetap harus dengerin orang, tapi nggak boleh juga untuk kehilangan jati diri dari brand kita sendiri gitu ya, Kak? Gimana? Oke, ya. Berarti selain kita tetap harus dengerin orang, tapi kita juga nggak boleh kehilangan jati diri dari produk atau brand kita. Iya, diimprove aja. Oke. Berarti tadi udah ngomongin produk, sekarang ada yang penasaran lagi nih Kak, terkait keuangan dalam bisnis. Mungkin tadi juga belum terlalu dibahas nih. Pertanyaan dari Tiara Mahar, kamu mau nanya bagaimana sih cara mengelola keuangan dalam bisnis dengan baik nih? Oh, oke. Sebenarnya juga aku bukan anak finance, so aku belajar itu by proses aja sih sebenarnya. Caranya seperti apa itu banyak cara. Teman-teman memang yang biasanya pakai Excel ya boleh di Excel, atau teman-teman juga aku pernah nih dapet cara yang memang aku suka terapin juga. Itu aku pakai Google Form. Jadi karena memang aku masih segalanya ngerjain sendiri, jadi aku pakai Google Form buat aku ngisi keuangan aku di setiap harinya. Untuk kolaborasi juga sistemnya berbeda. Jadi kita memang ada invoice yang setiap minggunya itu dikirim, terus kita sharing Google Drive untuk memudahkan pendataan juga, terus nanti keuangannya juga bisa langsung dilihat gitu di rekeningnya gitu sih. Sebenarnya pembukuannya juga harus bagus, gak cuman itu. Kalian bisa kayak dari situ bisa nentuin kayak produk apa aja yang bagus ke depannya, terus juga kira-kira strategi apa yang bakalan dibuat dengan inventory yang kalian punya, terus juga ternyata hasilnya seperti dan segala macam. Itu bisa keluar banyak ide sih dari pembukuan yang bagus gitu. Boleh. Finance ya, bicara soal finance sih, setahu dari pengalaman aku juga tentang finance memang banyak sih. Pokoknya banyak istilah-istilah yang agak merumitkan kalau misalkan mau belajar finance, apalagi untuk finance bisnis ya. Ada cash in, cash flow, terus ada dana darurat, terus ada juga dana pesimis, optimis, normal, kayak gitu-gitu. Nah, bicara tentang finansial nih Kak, kira-kira ada nggak sih momen di mana bisnis kakak itu merugi gitu? Dalam artian kayak, wah ini rugi nih, dan cara bangun lagi dari kerugian itu kayak gimana nih Kak? Oke. Sebenarnya kalau sampai merugi kayak gitu cukup bahaya juga ya. Berarti
pemasukannya tuh nggak sebanding nih sama pengeluarannya, dan maybe ada nggak kecatat atau enggak, bisa jadi uang pribadi kalian masih nyambung atau masih satu rekening dengan uang bisnis kalian. Itu biasanya menjadi masalah nih, kayak mungkin di sini sistemnya yang memang udah punya bisnis, kalian menggaji diri kalian, atau memang kalian masih pakai nih uang kalian di rekening bisnisnya. Itu biasanya jadi kecolongan tuh kayak gitu. Oke, berarti Nah, terus bisa juga nih salah kalkulasi gitu, kayak perhitungannya salah, kayak misalnya kalian nih nentuin HPP-nya tuh nggak sesuai, nggak ditambahin persenan lagi untungnya, itu bisa jadi gitu, atau enggak over di budget marketing dan sebagainya, itu bisa jadi juga. Itu pernah kejadian nggak Kak di bisnis Kakak sendiri? Alhamdulillah Sempat sih kejadian? selama ini belum, walaupun dulu sebenarnya aku pernah tuh ngalamin yang aku masih pakai uang bisnis di rekening aku pribadi, tapi alhamdulillah sekarang aku udah memisahkan itu gitu. Oke, tapi aku jadi sedikit kepo juga nih Kak tentang finansial ini. Kan Kakak tadi background-nya anak teknik nih, bukan anak bisnis atau anak manajemen. Sebenarnya untuk hal-hal kayak gini Kakak belajarnya tuh langsung karena udah praktek jadi langsung belajar, atau Kakak emang pernah sengaja belajar ikut course atau belajar sama orang yang emang ahli dalam finansial ini? Aku dari praktek aja sih sebenarnya, karena apa yang aku butuhin kayak gitu. Wah, keren banget nih. Berarti praktek make perfect gitu ya, Kak? Iya, praktis juga. Oke. Wah, ini ada pertanyaan lagi nih, Kak, dari Kak Hayu Anissa. Masih ada. Oke. Masih ada nih, Kak, satu lagi. Aku juga relate banget nih sama pertanyaan ini. Tadi Kak Hayu nanya gimana sih caranya meyakinkan orang tua nih kalau kita mau mantep banget berbisnis. Soalnya banyak orang tua yang suka nggak ngebolehin anaknya buat jadi full time, jadi entrepreneur. Wah, Gitu menarik. ya. Sayang juga nih. Kayak menurut aku buktiin aja sih, buktiin kalau misalnya kalian anaknya butuh support system banget, menurut aku kayak itu bisa dari sahabat, maybe dari saudara-saudara gitu. Jadi kalau misalnya memang pengen buktikanlah dengan prestasi gitu. Oke, mantap. Nah, mungkin ini karena ada waktu juga ya, Kak ya. Pertanyaan terakhir dari aku sekaligus nanti Kak, ya ada yang nanti, sorry ya, Sita ya. Kayaknya apa nih pertanyaannya? Kak, aku mau nanya, rasa tapi satu produk, banyak produk tapi sarannya nggak terlalu banyak. Oke, Kak mungkin ini ya, apa namanya, bolehlah terakhir gitu dari terakhir. audiens kayak gitu. Kak mau nanya lebih baik banyak rasa tapi satu produk atau banyak produk tapi rasanya nggak terlalu banyak? Terus gimana caranya mempertahankan Kakak yang hanya 4 rasa saja? Apakah kedepannya akan menambah produk lain atau rasa lainnya? Kayak gitu. Antara nambah produk atau nambah rasa nih? Ya sebenarnya sih kalau misalnya aku ngelihat ke bisnis aku mendingan nambah produk sih gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah sih, kalian mau inovasinya di produknya atau di marketingnya juga itu sebenarnya nggak ada yang salah, semuanya juga bisa diimprove inovasinya gitu. Mohon jawab ya, nanti boleh banget loh kayak pertanyaan-pertanyaannya maybe belum semuanya aku sampein, boleh DM aku buat kita ngobrol langsung secara pribadi di Instagram aku. Iya, siapa tahu bisa diajak bisnis bareng sama Kak Natasha ya teman-teman ya. Boleh. Jadi partneran gitu. Ya. Oke, Kak ini pertanyaan terakhir dari aku sekaligus nanti Kak Natasha bisa nge-statement untuk nutup materi dari Kak Natasha. Jadi terakhir Kak, suka dukanya jadi entrepreneur di dunia F&B dan fashion itu apa? Suka dukanya sebenarnya banyak banget. Dukanya maybe momen-momen yang memang aku rasain pada saat aku kuliah, itu nggak semuanya bisa aku rasain secara full gitu. Kayak maybe waktu kuliah aku tuh aku lakuin untuk fokus di bisnis aku. Itu sih dukanya maybe. Tapi nggak duka juga sih karena aku juga meninggalkan dengan alasan yang menurut aku sangat worth it. Sukanya kayak aku bisa ngeksplorasi diri aku banyak hal gitu sih. Gitu, statementnya kayak do your best.
Oke, mantap. Terima kasih banget Kak Natasha. Ya, sama-sama. Gila, mantap banget ya. Sudah Q&A-nya. Kayaknya Kak Natasha sampai ngos-ngosan gitu jawab pertanyaan. Banyak banget. Oke, Seru-seru, thank jadi you. buat merangkum materi Kak Natasha malam ini, aku ada beberapa sedikit catatan nih. Jadi kayak yang pertama, kolaborasi sama teman atau sama orang lain itu penting kayak gitu. Karena as a human, kita nggak bisa bergerak sendiri. Kita juga perlu bantuan orang lain. Dan gimana tadi cara cari kolaborasi yang benar atau cari partner bisnis yang benar itu adalah dengan memastikan bahwa mereka bisa memenuhi hal-hal yang diperlukan oleh konsumen kita. Tadi kayak salah satunya cari partner coffee shop yang estetik kayak gitu. Jadi selain untuk foto Instagram, mereka juga bisa makan atau merasakan produknya Kak Natasha. Terus yang kedua, buat value. Value itu ya memang value produk itu memang salah satu hal yang menjadi poin penting sih dalam sebuah bisnis kayak gitu kan Kak ya. Terus juga uniqueness. Jadi meskipun kayak banyak sih sekarang bisnis tentang dessert box kayak gitu, but make sure you have one stand out. Salah satunya kalau misalkan punyanya Kak Natasha tadi adalah tentang happiness. Gak cuman happiness tentang makanannya, tapi juga hasil dari penjualan itu didonasikan dan dibagi-bagikan sehingga semua orang merasakan happiness ya Kak ya. Terus everything need konsistensi, semuanya harus konsisten. Konsisten dalam berinovasi, konsisten dalam bertahan, konsisten dalam bekerja dengan terus menjadi baik. Lalu inovasi adalah DNA dalam bisnis, dan yang terakhir adalah research is a must. Jadi harus research apapun itu, dari partner, produk, terus juga packaging, sama dari konsumen. Dan terakhir nih tadi, next bisnis yang bakalan booming ke depannya berhubungan dengan pandemi itu adalah tentang healthy lifestyle things gitu. Itu sih, semoga nih ya apapun sharing dari Kak Natasha malam ini dan rangkuman dari kita tadi bisa memberikan inspirasi teman-teman untuk yang mau memulai bisnis apapun bisnisnya, mau bisnis F&B, mau bisnis fashion, mau bisnis freelancer atau apapun. Semoga ini bisa menjadi hal yang bisa menjadi punchline-nya lah untuk teman-teman. Bener nggak sih, lah? Benar banget nih. Apa yang udah dirangkum sama Rahmi dan juga udah disampaikan sama Kak Natasha itu keren banget. Mungkin ada satu lagi yang mau aku highlight dari tadi yang Kak Natasha udah sampaikan, bahwa jangan takut untuk langsung action aja, jangan kebanyakan mikir ini itu, karena practice make perfect. Jadi nggak mungkin bisnis yang dimulai langsung sempurna nih. Jadi teman-teman jangan takut, karena kita bakal bisa belajar seiring dengan berjalannya bisnis kita kayak gitu. Dan jangan takut juga nih buat gagal, karena belum, siapa tahu itu emang awal dari kesuksesan kita nantinya. Oke. Nah, tadi pertanyaan dari teman-teman juga keren-keren banget ya, Mi, sampai kita banget. Parah banget, keren banget. Oke, tapi sayangnya karena keterbatasan waktu nih, kita harus sampai sini dulu. Gimana dong, Mi? Iya, ya gimana ya, sebenarnya aku pengen banyak tanya, cuman kayak beta tadi kalau misalkan ada pertanyaan yang belum selesai bisa langsung ke ke IG-nya Kak Natasha. Di mana Kak IG-nya Kak Natasha? Instagram aku Natasha Sarita. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol langsung di sana ya. Oke, tuh Natasha Syarita. Oke guys, don't worry, still be happy guys. Kalau misalkan kalian ngerasa, kayaknya aku perlu lagi nih sesi-sesi semacam ini, jangan sedih, oke? AIDA itu setiap bulannya selalu ngadain talk show yang up to date sama keadaan sekitar. Nah, pastinya sesuai dengan isu-isu dan perkembangan masa kini, especially tentang karir ya, dan self development juga. Dan pasti akan dibawakan oleh MC dan pemateri yang gak kalah heboh dari hari ini. Bener banget, aku setuju sama hal itu. Oke. Tapi nih sebelum kita menutup acara hari ini, kayaknya ada yang kurang atau kurang afdol gitu kalau kita belum ada sesi dokumentasi nih. Sesi wajib ya di setiap talk show atau webinar. Oke, mungkin teman-teman yuk bisa on cam dulu nih, supaya nanti pas kita dokumentasi muka cantik-cantik ganteng-ganteng teman-teman kelihatan semua. Yuk foto-foto, mari kita foto. Kayaknya kita ini dulu deh, kita remove spotlight dulu deh biar semuanya kelihatan. Oke, Mbak. Ayo Kak Natasha. Ayo teman-teman, kita juga izin ya buat nge-share dokumentasi kali ini di Instagramnya Aida, supaya teman-teman yang belum bisa hadir hari ini bisa juga nih merasakan euforia kesenangan pada hari ini. Oke.
Gimana nih, mungkin kita tunggu sebentar lagi atau mau langsung sekarang aja nih, Mi? Bentar. Ayo, Agatha, Akila, Nanda Tiara Dewi, Tanya. Terus siapa lagi nih? Ini kita ada 3 panel loh. Saking masih banyak nih. Ada 65.000 orang yang nonton, gila sih. Wah, Mantap keren banget. banget. 65.000 orang. Iya. Ini ada Kak Laura, Kak Michelle, Kak Hayu. Yuk, Ayo semuanya, open your camera. Jangan malu-malu. Oke, mungkin kita bisa langsung aja ya. Minta tolong anak sosmed untuk dicekrikkan. Mungkin bisa sekalian dihitung juga biar gayanya pas nih nanti. Siapa nih? Halo kameramen, where are you? Oke, teman-teman. Oke. Siap untuk dokumentasi ya. Dimulai dari slide 1. Siap? 1, 2, 3. Oke. Slide 2. Siap? 1, 2, 3. Langsung kayak patung semua ya, berdiam diri gitu. Oke, sebentar ya. Slide 3. 1, 2, 3. Gimana Agatha hasilnya? Apakah bisa dicuci studio? Oke, aman. Sudah. Aman, oke, mantap. Terima kasih Natasha. Nah, sekali lagi terima kasih buat Natasha. Terima kasih Agatha tadi. Sorry, agak mabok dikit ya karena sudah jam 8. Sebenarnya masih pagi sih, cuman nggak tahu semenjak pandemi jam 8 itu rasanya sudah terlalu malam. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua, terutama Kak Natasha dan atas sharingnya malam ini, semoga bermanfaat. Terus juga mau ingatin teman-teman Aiders yang datang hari ini untuk please isi sertifikat yang ada di chat box, itu sudah dikirimin dan itu dipakai untuk ngeklaim e-sertifikat. Kalau misalkan mau e-sertifikat, jadi diisi ya feedbacknya. Kalau enggak ya sayang aja sih kayak gitu, nggak dimanfaatin. Kapan lagi coba sudah dapat inspirasi bisnis, dapat voucher, dapat sertifikat lagi kayak gitu kan. Cuman dengan isi form feedback kayak gitu. FYI, setelah kalian ada promosi nih. Jadi kita dari AIDE, kalau misalkan teman-teman pengen lebih dalam lagi mengenai tentang bisnis, otomatis kan sebelum kita mulai kita tadi ada yang namanya research kan. Dan itu salah satu hal dari bisnis proses. Nah, kebetulan banget nih di tanggal 31 Juli dan 7 Agustus kita ada materi tentang bisnis proses. Jadi jangan lupa teman-teman untuk cek kegiatannya di akun Instagram kita tentang bisnis proses ini. Ada diskonnya juga untuk yang baru pokoknya limited seat, pokoknya pendaftar utama itu bakalan dapat diskon. Dan namanya ini sayang banget sih kalau dilewatin, apalagi untuk teman-teman yang tadi nanya-nanya tentang bisnis. Karena pematerinya itu beneran orang yang sangat ahli di bidangnya kayak gitu. Dan jangan lupa juga lagi nih untuk yang namanya follow akun kayak kita di @aideconsultant.id ya. Oke, gimana nih, La? Iya, benar banget. Jangan lupa buat follow akun-akun sosial media kita juga. Jangan lupa juga ikut acara-acara kita selanjutnya karena who knows, siapa tahu ini adalah awal dari karir atau batu loncatan teman-teman nih. Siapa tahu dari acara-acara ini atau dari konten sosial media kita, teman-teman jadi termotivasi atau terinspirasi buat jenjang-jenjang karir selanjutnya. Oke. Nah, nggak kerasa juga nih malam semakin larut. Aku yakin teman-teman di sini mau istirahat juga atau jangan-jangan mau langsung praktek nih ilmu yang tadi disampaikan sama Kak Natasha. Wah, keren banget semangatnya ya kalau kayak gitu. Tapi sebelumnya aku dan Rahmi mau pamit undur diri dulu nih teman-teman.
Terima kasih sekali lagi buat teman-teman Aiders di sini yang sudah mau menyimak mulai dari awal sampai sekarang. Nah, semoga semua ilmu dan wawasan yang kita dapetin tadi dari Kak Natasha bisa berguna buat kita ke depannya. Amin, amin, amin. Nah, Amin. Nah, semoga nih terakhir dari kita adalah tetap jaga kesehatan guys, karena pandemi wave kedua di kita nih kayaknya sedikit agak menggetarkan jiwa dan raga ya, kayak gitu. Tetap jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, banyak-banyak olahraga di rumah karena banyak itu di YouTube tentang work from home dan workout at home maksudnya ya. Terus jangan lupa juga tetap patuhi protokol kesehatan. Itu aja dari aku sama Lala. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Terus juga sorry kalau misalkan kita ya sorry kalau misalkan kita heboh banget malam ini karena kita nggak pengen audiensnya Aida, terutama Aiders itu semangatnya makin malam itu makin hilang. Justru kalau bisa tuh makin malam tuh makin hype ya gitu kan. Oke, itu aja dari aku sama Lala. Semuanya kami undur diri, pamit, sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Kak Natasha. Dadah. Makasih banyak ya semuanya. Iya Kak Natasha, sehat selalu. Ya. Jangan lupa ya isi feedbacknya teman-teman.